Ya, Taufik, sampai saat ini dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta masih melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan dari pasangan calon Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan juga Jarod Saiful Hidayat yang rencananya diagendakan pada pukul 1 siang berada di gedung KPU DKI Jakarta. Namun sampai saat ini pasangan ini belum tiba, akan tetapi sejumlah simpatisan dan juga perwakilan dari masing-masing partai pengusung sudah berada di gedung Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Nah, di belakang saya ini merupakan partai politik pengusung dari Partai Golkar yang memang dari perwakilan Dewan Perwakilan Daerah sudah berada di sini sejak pukul 12 siang tadi. Selain itu juga dari partai pengusung yakni Hanura tepat berada di Jalan Raya Salemba ini masih memadati kawasan tersebut meskipun kondisi saat ini sedang turun hujan. Dan diagendakan nanti Ahok dan juga Jarod akan mendaftar langsung dan didampingi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nanti juga usai melakukan registrasi untuk pendaftaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Ahok dan Jarod juga akan menggelar konferensi pers di KPU DKI Jakarta untuk terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan nanti ke depannya. Selain Ahok dan Jarod yang diusung oleh 4 partai politik yakni Partai PDI Perjuangan, kemudian Partai Golkar, Partai Hanura dan juga Partai PDI Perjuangan maksud saya, ini ada 6 partai lain yang sampai saat ini juga masih mempersiapkan untuk melakukan atau menandingi pasangan incumbent ini. Dari informasi yang saya terima saat ini diantaranya adalah Partai Gerindra, kemudian Partai PKS, Demokrat, P3, dan juga PKB, dan Partai PAN yang merupakan koalisi poros ketiga yang akan menandingi pasangan Ahok Jarod ini masih mempersiapkan dan mengatakan masih akan mengeluarkan kejutan nanti siapa yang akan mereka kuatkan untuk menandingi pasangan Ahok dan Jarod ini. Dan santer terdengar kabar bahwa 6 partai politik ini yang tidak kalah besar suaranya jika digabungkan akan mengusung calon yakni mantan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan yakni Anies Baswedan dan juga pengusaha yakni Sandiaga Uno. Jika kita lihat dari peta politik dari dua pasangan calon ini memang nanti tidak begitu sama kuat ya dari hasilnya bahwa partai Ahok dan juga Jarod ya, pasangan Ahok dan juga Jarod ini memang memiliki 32 kursi yang jumlahnya hampir setengah dari Dewan Perwakilan Daerah yang ada di DKI Jakarta. Selain itu juga jika digabungkan 6 partai yang mengusung rencananya adalah Ahok dan juga maksud kami adalah Sandiaga Uno dan Anies Baswedan ini juga sama kuat, yakni 53 kursi. Dan jika kita berkaca dari hasil survei yang telah dilakukan beberapa lembaga survei pada bulan September belakangan ini, diantaranya yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia pada 6-9 September 2016 menghasilkan yakni elektabilitas Ahok dan Jarod berada di 37,95%, sementara Anies Baswedan jika diusung nanti bersama dengan Sandiaga Uno ini akan besarnya adalah 36,38%. Oke, Taufik, ini bisa dilihat di belakang saya, Ahok dan juga Jarod yang didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta di Salemba Raya. Dan nampak ini antusias begitu dari para simpatisan partai pendukung terus menyoraki atau memberikan semangat untuk pasangan incumbent yang pertama mendaftarkan di pemilihan umum atau Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Dan ini bisa kita lihat Ahok dan Jarod mengenakan pakaian kotak-kotak yang sebenarnya adalah pakaian khas dari pasangan gubernur tahun 2012 yakni Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama. Ini artinya dari cara mereka mendatangi gedung KPU ini hampir tidak jauh berbeda dengan pada saat mereka melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada tahun 2012. Dan ini bisa dilihat Ahok dan Jarod yang juga didampingi oleh Ketua
pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri langsung menuju lantai 2 tempat pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta dan juga calon wakil gubernur. Dan nanti di sana Ahok akan memberikan sejumlah dokumen, diantaranya yang paling utama adalah dokumen untuk melengkapi persyaratan pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan juga pencalonan atau syarat untuk sebagai masing-masing calon secara individual. Ini kita bisa lihat media memang hanya bisa merekam sebagian untuk di halaman atau lobi utama di gedung KPU DKI Jakarta. Akan tetapi persiapan di lobi utama tempat pendaftaran ini juga sudah disiapkan begitu beberapa media yang memang sudah ditentukan untuk merekam momen pendaftaran Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan juga Jarot untuk bertarung dalam bursa pencalonan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini. Dan dapat saya ulas kembali nanti dalam pencalonan Ahok dan Jarot di Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti yang akan diserahkan adalah surat pernyataan dan juga kesiapan partai-partai pengusung untuk mendukung hingga proses Pilkada 2017 selesai. Selain itu juga nanti keduanya akan menyerahkan secara personal terkait profil masing-masing dari calon dan juga terkait dengan harta kekayaan yang telah dimiliki masing-masing calon serta hak untuk mengikuti Pilkada 2017 ini. Dan satu hal lagi yang menjadi catatan kewajiban dari KPU DKI Jakarta adalah karena ini adalah pasangan incumbent, maka diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan untuk mengikuti cuti selama proses Pilkada cuti selama masa kampanye 2017 nanti. Dan proses kampanye ini memang nanti akan dilakukan pada 28 Oktober sampai dengan 11 Februari tahun 2017. Meskipun sebelumnya ya Ahok sudah menolak dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan kewajiban cuti, namun nanti KPU DKI Jakarta akan melihat hasil dari MK tersebut. Ya, Taufik. Ya, Dede Rohawi dari kantor KPU Provinsi DKI Jakarta bisa kita saksikan bersama. Itu tadi rombongan Ahok dan juga Jarot telah tiba ke kantor KPU Provinsi DKI Jakarta didampingi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, ya. Dan kita bisa lihat saat ini rombongan sudah berada di lantai 2 di ruang pendaftaran KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan yang harus diserahkan seperti misalnya surat syarat dukungan dari parpol-parpol pendukung yang ditandatangani oleh DPP hingga level DPW dan juga DPD seperti itu. Kemudian juga persyaratan administrasi lain dari masing-masing cagup dan juga cawagup yaitu KTP, kemudian juga persyaratan-persyaratan administrasi lainnya yang pastinya akan diserahkan hari ini. Pendaftaran sendiri akan berlangsung sampai dengan nanti di tanggal 23 September 2016 dan ini adalah pasangan calon pertama yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Publik juga masih bertanya-tanya siapakah kira-kira yang akan menjadi penantang untuk menandingi Ahok dan juga Jarot di Pilkada serentak DKI 2017 nanti gitu ya. Di mana beberapa lembaga survei juga telah merilis dan mensimulasikan nama-nama seperti misalnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, kemudian juga Rizal Ramli yang juga santer sudah digadang-gadang adalah Sandiaga Uno. Tapi semuanya juga masih menjadi pertanyaan dan kita masih akan terus menunggu dalam 2-3 hari ke depan pasangan yang akan dideklarasikan ini yang mana saja dan siapa saja yang nanti akan didaftarkan oleh partai-partai yang belum menyuarakan dukungannya atau mengumumkan pasangan calon yang diusung oleh mereka, seperti itu. Kita bisa lihat saat ini di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Proses pendaftaran akan segera dimulai di mana Ahok dan juga Jarot didampingi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga partai-partai pendukung lainnya seperti dari Nasdem, kemudian juga dari Hanura, dari Golkar kita bisa lihat.
sesuai dengan warna partai masing-masing, dan untuk Ahok dan Jarot ini sendiri mengenakan kemeja kotak-kotak yang kalau kita kilas balik ke belakang di Pilkada 2012 ini menjadi dress code waktu itu untuk pasangan Jokowi Ahok dengan slogan Jakarta Baru mereka, yaitu kemeja kotak-kotak tapi dengan warna yang berbeda kali ini. Apakah ini juga akan menjadi dress code dari pasangan ini juga dan juga pendukungnya? Kita akan lihat nantinya. Semua yang sama-sama kita hormati, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Saya hormati bakal pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarot Saiful Hidayat. Saya hormati pimpinan partai politik pengusung lainnya, Partai Golkar, Partai Hanura dan juga Partai Nasdem, serta hadirin yang berbahagia. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 7 tahun 2016 dan juga keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 24 tahun 2016 bahwa pada tanggal 21 sampai dengan 23 September 2016 adalah masa pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur. Oleh karena itu pada hari ini KPU Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kami KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat datang kepada Ibu Megawati, bakal pasangan calon dan juga tim seluruhnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada dua dokumen yang harus kami terima dalam proses pendaftaran ini. Yang pertama adalah dokumen persyaratan pencalonan yang berisi pertama adalah keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang persetujuan bakal pasangan calon yang diajukan dalam Pilkada DKI 2017. Yang kedua adalah surat pencalonan terhadap yang ditandatangani oleh partai politik yang mencalonkan, dan yang ketiga adalah surat kesepakatan kalau antar partai kalau pencalonan dilakukan lebih dari satu partai, dan juga kesepakatan antara partai politik dan bakal pasangan calon bahwa akan meneruskan proses pencalonan ini sampai selesai. Dan yang terakhir syarat pencalonan adalah dokumen kepengurusan partai politik di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dan yang kedua, dokumen yang akan kami terima adalah dokumen syarat-syarat calon. Syarat calon, baik itu calon gubernur maupun calon wakil gubernur, yang sudah secara detail diuraikan di dalam peraturan KPU nomor 5 yang kemudian berubah terakhir peraturan KPU nomor 9 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Oleh karena itu sebelum menyerahkan dukungan, kami persilahkan kepada tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menyampaikan hal yang perlu disampaikan dan kemudian menyerahkan dokumen kepada kami untuk kami periksa tentang kelengkapannya dan kemudian kami catat dalam tanda terima. Kami persilahkan. Kami persilahkan Bapak Ibu sebelum ini kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, persilahkan.
Ya, ini dengan resmi dari PDI Perjuangan menyerahkan berkas-berkas, sehingga tolong diperhatikan, dilihat kalau sekiranya ada hal-hal yang masih kurang, tolong diberitahukan kepada kami, akan kami segera penuhi. Ya, terima kasih Ibu, berkas sudah kami terima. Jadi kami akan melakukan penelitian terhadap berkas ini untuk pencalonan sampai dengan tanggal 23 September. Berkas kelengkapan pencalonan dari partai politik akan kami periksa sampai dengan tanggal 23 September, dan kemudian berkas syarat-syarat calon kami periksa sampai dengan tanggal 29 September. Nanti manakala ada kekurangan yang kami temukan, kami akan sampaikan hasilnya kepada tim pasangan calon, itu antara tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober, dan kemudian ada perbaikan berkas sampai dengan tanggal 4 Oktober. Setelah itu kami lakukan pemeriksaan kembali, dan nanti pada tanggal 24 Oktober akan ada penetapan calon yang memenuhi syarat. Dan tanggal 25 Oktober, Bapak sekalian, itu adalah pengundian nomor urut, dan kemudian mulai 28 Oktober memasuki masa kampanye sampai dengan 11 Februari 2017. Ini beberapa persyaratan. Selain itu juga selesai nanti kami melakukan pemeriksaan berkas, mulai tanggal 24 September sampai dengan 25 September ada pemeriksaan kesehatan calon di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Ini atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Dan nanti kami juga akan serahkan dokumen pemeriksaan yang harus dipersiapkan oleh masing-masing calon. Ya, monggo. Silakan Ibu Dahlia, Ketua Pokja Pencalonan, membacakan yang dicatat oleh staf tentang beberapa persyaratan yang disampaikan tim pasangan calon Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat. Persilakan Bu Dahlia. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya ingin memastikan bahwa dokumen yang kami terima adalah dokumen yang memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah persyaratan dalam mengajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Yang pertama, kita ingin mengecek apakah ada formulir model B KWK Parpol. Di sini sudah kami terima. Jumlah keseluruhan dukungan dari 4 partai politik sebanyak 52 kursi dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa ada formulir model B1 KWK partai politik. Mohon maaf, saya tidak menemukan di sini, atau mungkin bisa dibantu. Oh, ini B1 KWK. Oh ya. Ya. Mohon maaf. B1 KWK pertama saya bacakan B1 KWK Parpol. Yang pertama disampaikan adalah surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta atas nama calon gubernur Insinyur Basuki Cahayapurnama MM dan nama calon wakil gubernur Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat MS. Kami sudah memeriksa. Yang kedua, dari Partai Golongan Karya juga ada B1 KWK Parpol, surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang menyebutkan bahwa menyetujui bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta atas nama Insinyur Basuki Cahayapurnama MM dan bakal calon wakil gubernur atas nama Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat MS.
MSI. Yang ketiga, dari Partai Hanura, kami terima model B 1 KWK Parpol dari Partai Hanura yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan menyetujui untuk mencalonkan nama calon gubernur Insinyur Basuki Cahayapurnama MM dan Dr. Andes Haji Jarot Saiful Hidayat MS. Kemudian yang terakhir, kami terima model B 1 KWK Parpol, keputusan DPP Partai Nasdem yang menyetujui bakal calon gubernur DKI Jakarta atas nama Insinyur Basuki Cahayapurnama SEMM dan Bapak Jarot Saiful Hidayat. Kemudian kami ingin memeriksa B3 KWK Parpol. Selanjutnya adalah B2 KWK Parpol berupa surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur yang ditandatangani oleh pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kedua Partai Hati Nurani Rakyat, ketiga Partai Golongan Karya, dan keempat Partai Nasdem yang sepakat untuk mengusulkan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur atas nama Insinyur Basuki Cahayapurnama MM dan Dr. Andes Haji Jarot Saiful Hidayat MSI, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Bapak Andi Wijaya, Sekretaris Bapak Prasetyo Edi Marsudi, Partai Hati Nurani Rakyat Ketua Muhammad Sangaji SH, Sekretaris Ferry Yunefil SH, Partai Golongan Karya, Ketua Dr. Insinyur Fayakun Adriani Mkom, Sekretaris Basri Bako, Partai Nasdem Ketua Victor Bung Tilu Lais Kodat, Sekretaris Bapak Wibi Andrino. Baik, itulah tadi beberapa persyaratan dari. Kemudian masih dilakukan surat pengecekan. kesepakatan antara gabungan partai politik dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah ditandatangani model B3 KWK Parpol antara ketua dan sekretaris partai politik di tingkat provinsi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, dan ditandatangani oleh calon gubernur Insinyur Basuki Cahayapurnama MM dan calon wakil gubernur Dr. Andes Haji Jarot Saiful Hidayat MSI. Dengan demikian, formulir model B KWK Parpol beserta model B1 KWK Parpol, B2 KWK Parpol, B3 KWK Parpol sudah kami periksa. Kemudian B4 KWK Parpol B4 KWK Parpol adalah surat pernyataan kesesuaian visi dan misi pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat provinsi, nanti disusulkan kalau belum sempat di. Jadi ada namanya formulir kesesuaian visi misi yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik yang bisa disusulkan sampai tanggal 23 September dengan RPJPM.